bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Jumat 18 Februari 2022. Sapaan Sabda Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 34 dilanjutkan bab 9 ayat 1. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR dari Komunitas Pademangan, Jakarta dengan tema Emas di Balik Salib. Doa akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari Komunitas Magnificat, Yogyakarta. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati, mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk setiap pengalaman iman yang kami alami dari hari ke hari. Berkat bimbingan dan penyertaan-Mu, kami boleh menikmati cinta-Mu sampai saat ini. Bukalah mata hati kami untuk selalu terarah kepadamu sebagai satu-satunya kekuatan kami. Jadikan kami kuat untuk memikul salib-salib kecil dalam hidup kami dan mampu menyangkal diri dan berani mengakui Engkau lewat kesaksian hidup kami di tengah dunia ini. Kuatkanlah langkah kami Tuhan, bukalah hati kami untuk mendengar sabda-Mu yang menjadi kekuatan dan pegangan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, sabda Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini dari Injil Markus bab 8 ayat 34 sampai bab 9 ayat 1. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan,
yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Emas di balik salib. Para sahabat yang terkasih, seorang ibu ketika ingin agar suami dan anak-anaknya menikmati makanan yang lezat dan tepat pada waktunya, ia berkorban bangun pagi-pagi sebelum semua orang rumah bangun. Bahkan ia juga tidur larut malam karena masih beres-beres rumah, menyiapkan hidangan apa yang harus ia siapkan untuk hari esok, untuk semua orang rumah bisa menikmati hidangan itu. Walaupun kadang semua tindakannya tidak dihiraukan, dianggap sepele, pekerjaan biasa-biasa saja. Tetapi karena ada ketergerakan hati, ada sesuatu yang menggerakkan dia untuk melakukan semuanya itu, agar anggota keluarganya bisa merasa sukacita, bahagia. Seperti halnya seorang guru, seorang pendidik. Sebelum berhadapan dengan anak didiknya, ia harus menyiapkan bahan ajar, inovasi baru, kreativitas mana yang harus ia kembangkan untuk menumbuhkan semangat belajar dalam diri anak-anak didiknya, supaya materi yang dia ajarkan tidak membosankan. Harus melepas gengsinya supaya menumbuhkan semangat baru bagi anak-anak didik. Dia juga harus bangun pagi-pagi, harus menyiapkan segala sesuatu, menjadi teladan waktu, walaupun memang tidak mudah. Tetapi ia harus berjuang menjadi yang terbaik. Para sahabat yang terkasih, berjuang itu memang tidak mudah. Berkorban itu sangat sulit. Seperti halnya seorang ibu dan seorang guru. Apalagi kita sebagai seorang yang beriman Kristen. Ada 3 kriteria yang ditunjukkan oleh penginjil Markus dalam bacaan Injil hari ini. 3 kriteria yang harus dijalankan sebagai seorang yang beriman kepada Kristus. Kriterianya adalah, kalau mau mengikuti Dia, yakni Kristus, maka pertama harus berani menyangkal diri, dalam arti dengan tegas mengatakan tidak kepada kehendak diri sendiri yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus menegaskan bahwa kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri dengan usaha yang kita miliki, melainkan hanya dengan mempercayai Tuhan untuk keselamatan, bukan mempercayai diri kita, karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kriteria yang kedua adalah memikul salib setiap hari. Artinya bahwa berani meletakkan beban di pundak sendiri. Sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri sampai mati di kayu salib demi dosa-dosa kita umat manusia, maka kita diminta oleh Tuhan untuk berani dan mampu memikul salib-salib dalam hidup kita. Salib itu bukanlah pertengkaran dan sakit penyakit. Namun salib itu adalah saat kita mengambil keputusan untuk berhenti menyenangkan diri sendiri. Salib terdiri dari keadaan yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi, yang mampu memberi kita kesempatan untuk mati dalam tanda kutip bagi diri kita sendiri setiap hari. Daging dan roh kita harus lahir kembali
Sehingga di balik semua itu kita menemukan emas yang memurnikan kita agar kita layak menjadi murid, mengikuti Dia yang telah memanggil dan menguduskan kita dari saat ke saat. Para sahabat yang terkasih, Tuhan tidak mengundang kita untuk menikmati kehidupan yang nyaman, tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengikuti Dia di tengah segala tantangan. Namun, yang Ia pesankan, yang Ia janjikan adalah Ia akan selalu menyertai kita. Semoga Tuhan memberkatimu semua. Amin. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, maka marilah kita menyatukan hati kita untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang jauh dari Tuhan, semoga mereka diberi terang Roh Kudus, agar mereka boleh kembali ke jalan yang benar dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup, semoga Tuhan menguatkan mereka, memberi solusi yang baik untuk setiap tantangan dan kesulitan yang dihadapi, agar semua cobaan dan tantangan yang dialami boleh ada titik terang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahkanlah kekuatan bagi mereka yang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka pada waktunya. Kuatkan mereka agar dapat menerima penderitaan mereka sebagai salib dalam hidup mereka setiap hari. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa pribadi kita kepada Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup dalam dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami di doa dan permenungan hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati. Mohon dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share kemana saja, serta jangan lupa tekan lonceng notifikasinya.